Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat keistiqamahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita keimanan dan senantiasa menjaga keimanan kita di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan cobaan seperti sekarang ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, Engkau yang menguasai jiwa kami. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Kunuzun Minas Sunnah. Kita masih membahas mengenai fadail as-suwar fil Quran, keutamaan beberapa surat pilihan di dalam Al-Quran. Kita akan membahas keutamaan berikutnya, fadlu suratil Isra, keutamaan membaca surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Surat yang mulia ini di antara kandungannya adalah bercerita tentang peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang luar biasa, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Al-Aqsa beliau menaik ke atas langit, di langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha, menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian dikenal di dalam sirah dengan sebutan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka nama surat ini disebut dengan surat Isra. Kemudian surat ini juga disebut oleh sebagian para ulama dengan sebutan Bani Israel. Ya. Kenapa surat ini berbicara tentang Bani Israel? Atau kenapa surat ini dinamakan Bani Israel? Karena di situ Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Bahkan Allah Ta'ala mengungkapkan di dalam surat ini kehancuran yang akan dialami oleh Bani Israel. Terlebih pada akhir zaman yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta tuqatiluna al-yahuda. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sehingga kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqulu syajar wal hajar, sampai batu dan pepohonan akan berbicara, ya Abdallah, ya ayyuhal muslimun, wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, warai yahudiyun, ya faqtuluhu, di belakangku bersembunyi orang-orang Yahudi, perangilah mereka. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Kehancuran Yahudi atau kehancuran Bani Israel itu telah diceritakan atau disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga surat ini pun juga disebut juga dengan surat Bani Israel. Apa keutamaan surat yang mulia ini ketika kita membacanya? Ya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'ul musabbihat.
adalah Nabi SAW tidak tidur di malam hari kecuali ia membaca terlebih dahulu al-musabbihat. Wa yaqulu fiha ayatun khairun min alfi ayah. Di dalamnya ada satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Al-musabbihat, kata para ulama, hunna as-suwar allati tuftahu biqauli ta'ala sabbaha au yusabbihu. Jadi setiap surat yang Allah Ta'ala awali dengan kalimat sabbaha atau kalimat yusabbihu atau subhana, ini disebut dengan surat al-musabbihat. Misalnya di surat al-hasyr, surat at-taghabun, surat al-jumu'ah. Itu adalah di situ surat-suratnya diawali dengan sabbaha atau yusabbihu. Dan di surat Al-Isra Allah Ta'ala membuka suratnya dengan ucapan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini adalah awal daripada surat Al-Isra. Oleh karenanya surat yang mulia ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita baca seperti petunjuk Nabi SAW. Beliau tidak tidur kecuali beliau membaca terlebih dahulu surat al-musabbihat, di antaranya adalah surat Al-Isra. Tentu dalam surat itu banyak pelajaran-pelajaran yang kalau kita mengkajinya, pelajarannya luar biasa, ibrah-ibrah yang kita bisa ambil luar biasa. Maka setiap kita mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala, perlu kita tadabburi, perlu kita pahami maknanya, pahami tafsirannya, sehingga inilah yang menjadikan zadathum imanan, bertambah iman kita kepada Allah. Ketika kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita berupaya untuk mengkaji tafsirannya, memahami maknanya, dan inilah yang akan menjadikan kualitas iman kita akan bertambah. Para sahabat terdahulu yang merupakan generasi yang terbaik, mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Bahkan syarat daripada kemuliaan umat ini adalah ketika mereka hidup bersama Al-Quran. Al-hayat tahta zilal Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau umat ini ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kalau keluarga ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kalau masyarakat ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, sebuah bangsa ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai kebutuhan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai bagian yang terpenting dalam hidup kita. Hidup bersama Al-Quran. Tadabburi maknanya, pahami maknanya. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah hidup sepanjang hayat kita. Sepanjang peradaban manusia, Al-Quran memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa kepada manusia. Sehingga Al-Quran bukan hanya pantas hanya di zaman Nabi SAW, tidak. Tapi dia akan menjadi solusi yang terbaik sepanjang kehidupan manusia. Umat Islam akan mulia ketika dia dekat dengan Al-Quran, tapi umat Islam akan jauh daripada kemuliaan ketika mereka jauh daripada Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah mengenai keutamaan surat Al-Fat. Surat yang mulia ini disebut dengan surat Al-Fat. Al-Fat itu artinya kemenangan, penaklukan. Surat yang membuat Nabi SAW begitu bahagia. Surat yang menjadi inspirasi bagi Rasul dan para sahabat. Surat yang membuat Rasul dan para sahabat begitu bersemangat. Karena hampir tema surat ini adalah optimisme yang dibangun oleh Allah Ta'ala untuk umat Islam. Suratnya disebut dengan surat Al-Fat, di mana di awal suratnya Allah Ta'ala menyebutkan inna fatahna laka fathan mubina. Kami akan memberikan
kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang besar. Itu yang kemudian kita kenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Fathu Makkah. Ada korelasinya nanti dengan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, kau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji namanya dan senantiasa mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, Allah Ta'ala yang maha menerima taubat. Surat Al-Fath, surat yang mengabarkan kemenangan untuk umat Islam, kemenangan untuk Rasulullah SAW dan para sahabat, yang membuat Rasul begitu bahagia, yang membuat Rasulullah SAW begitu bergembiranya dan para sahabat begitu bergembiranya dengan turun surat ini. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, laqad unzilat alayya laylata surah, semalam telah turun kepadaku satu surat, lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, aku lebih senang terhadap surat itu daripada terbitnya matahari. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, inna fatahna laka fathan mubina, sungguh kami memberikan kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang besar. Oleh karenanya surat ini ketika kita membaca akan membangkitkan sebuah optimisme dalam kehidupan kita, membangkitkan semangat. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Allah Ta'ala pasti akan memberikan pertolongannya kepada orang mukmin. Namun yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar yang maksimal, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Bukankah juga Allah Ta'ala memberikan banyak motivasi untuk kita semua dalam menghadapi situasi yang berat? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna nasra ma'al karbi, sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala akan datang ketika kita melewati kesulitan-kesulitan yang begitu banyak. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dan seterusnya, yakinlah di situ Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Tapi dengan syarat adalah kita senantiasa memiliki hubungan dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ujian kesulitan itu ingin melihat bagaimana kualitas kedekatan kita kepada Allah. Allah Ta'ala ingin melihat rintihan dan doa-doa yang kita ucapkan ketika dalam keadaan sulit. Allah Ta'ala ingin melihat apakah kita masih butuh kepada Allah Ta'ala untuk selalu kita mendapatkan pertolongan. Karena bisa jadi orang ketika mengalami kesulitan akhirnya berfrustasi, putus asa, tidak lagi berdoa kepada Allah, tidak lagi meminta kepada Allah, tidak mau lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi orang beriman, kesulitan justru akan menjadikan dia semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah. Dia bangun optimisme. Inna fatahna laka fathan mubina. Maka surat Al-Fath ini membuat Nabi SAW begitu bahagia, membuat Rasulullah SAW menjadi gembira atas kabar baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah keutamaan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun tentu kalau dari segi nama artinya adalah orang-orang yang kafir. Di mana latar belakang turunnya surat ini adalah ketika Nabi SAW melaksanakan dakwah Islam, mengajak manusia beriman dan bertauhid kepada Allah Ta'ala, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW ditawarkan jabatan, kekuasaan, ditawarkan kedudukan, asalkan dia meninggalkan dakwah Islam. Maka Nabi SAW tidak surut. Nabi SAW tidak mundur dari dakwah. Beliau terus semangat berdakwah
mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tokoh-tokoh Quraisy sudah tidak ada cara lagi untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, akhirnya salah seorang dari utusan mereka mendatangi Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau begitu kita lakukan toleransi saja. Anda beribadah kepada berhala kami selama 1 tahun, dan kami akan beribadah kepada Tuhan Anda selama 1 tahun. Tawaran yang ditawarkan oleh mereka kepada Nabi SAW, supaya Nabi SAW beribadah kepada berhala mereka setahun, dan mereka siap untuk beribadah kepada Allah Ta'ala setahun. Ini mencampurkan akidah, mencampurkan keimanan. Maka kemudian turunlah ayat ini, surat ini sebagai bantahan kepada mereka. Disebut dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma abattum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian jangan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami. Satu konsep akidah yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana toleransi menurut Nabi SAW? Bagaimana konsep toleransi menurut Allah? Maka dijawab dalam surat Al-Kafirun. Tidak boleh mencampurkan akidah, satu akidah dengan akidah yang lain. Karena Islam itu berbeda dengan yang lainnya. Islam berbeda dengan syariat yang lainnya. Tidak boleh dicampurkan syariat Islam dengan syariat yang lain. Tidak boleh kemudian orang atas nama toleransi mencampurkan akidah di luar Islam dengan ajaran Islam, tidak. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan keutamaan kalau kita membaca surat Al-Kafirun. Di antara keutamaan surat Al-Kafirun yang diriwayatkan dari Nabi SAW, qala li Nufail, Rasulullah SAW berkata kepada Nufail, iqra' Qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimiha fa innaha bara'atun minasyirki. Wahai Nufail atau Naufal, mohon maaf, wahai Naufal, kalau engkau membaca surat Al-Kafirun sampai pada akhirnya, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin, fa innaha bara'atun minasyirki, maka seseorang akan terbebas daripada kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau orang ingin terbebas dari kesyirikan kepada Allah, maka bacalah yaitu surat Al-Kafirun. Allah Ta'ala bebaskan kita daripada perbuatan kesyirikan kepada Allah. Kita akan diberikan keimanan, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah fadlu suratil Ikhlas, keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, surat yang sering kita jadikan bacaan dalam salat kita. Surat yang sering kita baca setiap selesai salat fardu. Setiap selesai salat fardu kita membacanya. Ini pun juga memiliki keutamaan yang luar biasa dari Nabi SAW. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, ayu'jizu ahadukum ay yaqra' fi lailatin thulathal Qur'an? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga dari ayat Al-Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra' thulathal Qur'an ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang bisa membaca sepertiga daripada Al-Qur'an? Qala, maka Rasul menjawab, Qul huwallahu ahad. Bacalah Qul huwallahu ahad, fa innaha ta'dilu thulathal Qur'an, karena ia adalah menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an berisi di dalamnya adalah ibadah, di dalamnya ada akidah, kemudian di dalamnya juga ada akhlak atau adab. Sepertiga daripada isi Al-Qur'an itu adalah
yaitu mengenai iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah. Maka surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat terakhirnya adalah berbicara mengenai keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia merupakan sepertiga daripada isi Al-Qur'an. Dan ini diperkuat tentang sebuah cerita yang disebutkan dalam hadis sahih, sebuah cerita ada seorang sahabat yang diutus dalam sebuah rombongan pasukan. Dan sahabat itu ketika ia mengimami teman-temannya senantiasa membaca dan menutup salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Artinya ketika dia salat selalu dia menjadikan rakaat yang kedua itu adalah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ketika mereka kembali, mereka mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, si fulan ketika menjadi imam untuk kami, selalu dijadikan surat yang dia baca adalah surat Al-Ikhlas. Ketika dia imam untuk kami, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasul mengatakan, tanyalah kepada dia, apa sebabnya ia membaca surat itu? Maka ketika ditanya kepada orang tadi, ia mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Dalam surah Al-Ikhlas itu terkandung nama-nama Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Di situ ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang Maha Rahman, dan aku sangat senang untuk membaca surat tersebut. Maka Nabi mengatakan, kabarkanlah kepada temanmu tadi yang menjadi imam dan selalu membaca surat Al-Ikhlas, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai dia sebagaimana ia mencintai surah Al-Ikhlas. Jadi para pemirsa, ketika kita salat, lalu kita salat pada rakaat yang pertama mungkin kita baca Al-Fatihah dengan surat yang lain, kemudian pada rakaat yang kedua kita baca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Pada setiap salat kita lakukan demikian, selalu di rakaat yang kedua surah Ikhlas, maka insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala, karena surat itu adalah di dalamnya ada sifat Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, yaitu keutamaan surat Al-Mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, keduanya adalah berisi tentang bermohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Tentu kita berlindung kepada Allah Ta'ala karena ada sesuatu yang kita khawatirkan, ada sesuatu yang kita takutkan, maka turunlah surat kepada Nabi SAW, yaitu yang disebut dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Disingkat dengan sebutan suratul Mu'awwidhataini, surat perlindungan, dua surat perlindungan, karena diawali dengan kalimat a'udzu, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Disebutkan tentang keutamaan surat Al-Mu'awwidhataini atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Anna Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala qala, dari Uqbah bin Amir ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayah unzilatil laila lam yura mithlahunna. Semalam diturunkan kepadaku surat yang belum pernah aku melihat yang setara keutamaan dengan surat tersebut. Jadi semalam kata Nabi SAW diturunkan kepadaku suratnya luar biasa, yang tidak memiliki tandingan keutamaan selain daripada surat ini. Apa kata Nabi SAW? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka setiap kita selesai sholat, bacalah yaitu surat Al-Falaq dan bacalah surat An-Nas. Setiap kita selesai sholat, Biasanya Nabi SAW setelah sholat subuh beliau membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah sholat maghrib juga demikian, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Adapun di waktu sholat asar, setelah sholat isya dan setelah sholat zuhur, itu cukup kita baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali dan An-Nas sekali. Wa fi riwayatin li Abi Daud, disebutkan dalam riwayat Abu Daud, bainama ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, bainal juhfa wal abwa, antara al-juhfa dan abwa, iz ghasyiyatna rihun wa dhulmatun syadidah,
tiba-tiba kami diliputi dengan angin yang kencang dan gelap yang luar biasa. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaz. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Taala dengan mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa yaqul ya Uqbah ta'awwaz bihima fama ta'awwadha muta'awwidhun bimislihima qala wa sami'tuhu yu'minu bihima fis salat. Maka Rasul mengatakan kepada Uqbah, wahai Uqbah, minta perlindunganlah engkau kepada Allah dengan dua surat tadi, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan tidak ada perlindungan yang paling terbaik yang dimohonkan oleh seorang kepada Allah Ta'ala kecuali dia memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca dua surat tadi, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala dari ketakutan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan ucapan tadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca dua surat ini, insyaallah Allah Ta'ala akan melindungi kita dari hal-hal yang kita tidak harapkan. Kemudian diriwayatkan di hadis yang lain, warwa Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, walabdhuhu ya Rasulullah iqra'ni ayam min surati Hud wa ayam min surati Yusuf. Faqala ya Uqba ibn Amir innaka lan taqra' suratan ahabba ila Allah wala ablaghu indahu ya min an taqra' qul a'udzu birabbin nas fa in istata'ta alla tafutuka bis salati faf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Uqbah bin Amir, engkau tidak akan membaca surat yang jauh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dan lebih utama di sisi Allah daripada engkau membaca yaitu qul a'udzu birabbin nas. Maka Nabi SAW mengatakan fa in istata'ta alla tafutuka bis salati faf'al. Kalau bisa jangan engkau lewatkan ya di dalam salatmu untuk membaca surat tersebut, yaitu surat An-Nas. Oleh karenanya kalau kita dalam salat witir kita, Rasulullah SAW memberikan panduan di salat witir, kita boleh membaca rakaat yang pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, rakaat yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Atau rakaat yang pertama kita membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga kita baca 3 surat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW memiliki perhatian yang luar biasa, ya, yaitu seseorang akan dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang dia tidak inginkan ketika ia minta perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, kana Rasulullah yata'awwadz minal jani wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidhatani falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan jin dan dari gangguan ain, yang disebut dengan penyakit ain, karena kedengkian, karena hasad. Sampailah turun kepada beliau 2 surat perlindungan, ya, itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan setelah turun kepada beliau 2 surat perlindungan ini, maka beliau lebih memperbanyak perlindungan kepada Allah dengan 2 surat ini dan mengurangi dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Masya Allah, artinya Nabi SAW ketika turun surat Al-Falaq, ketika turun surat An-Nas, yang beliau selalu pakai untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain atau penyakit hasad, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ingin dijaga diri kita, keluarga kita dari gangguan jin, gangguan sihir, dari ain, kan ini penyakit yang sangat membahayakan karena kedengkian seseorang kepada kita, yang disebut dengan penyakit ain. Orang bisa sakit karena orang didengkiin oleh seseorang, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dengan membaca 2 surat yang terbaik, 2 surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itulah yang dapat kami sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan
kajian kita mengenai keutamaan surat-surat pilihan yang ada dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita dapatkan walaupun sedikit, ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat, kita amalkan, kita bagi, kita share, kita ajarkan kepada keluarga kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang terus akan mengalir pahalanya kepada kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.